Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Ya, Hari ini kita kembali berjumpa dalam pembelajaran fisika. Ibu berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Agar lebih sehat lagi, Ibu menganjurkan supaya kita belajar dengan santai, buang segala tekanan karena itu yang membuat kita bisa menerima pelajaran hari ini, ya. Ibu lihat tadi kehadiran yang hadir ada 17 orang, yang tidak hadir ada 1 orang, nggak apa-apa, nanti yang tidak hadir boleh dibantu temannya untuk mengikuti pembelajaran ya, dikasih catatan atau apapun. Dan tidak lupa Ibu menganjurkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Ada yang tidak pakai masker? Tidak ya, alhamdulillah. Karena pembelajaran kita masih tatap muka yang terbatas ya. Kemudian pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang arus listrik pada rangkaian terbuka dan tertutup. Ada yang masih ingat apa kesimpulan pembelajaran kita yang lalu? Ada yang masih ingat? Boleh dikasih tahu? Silakan. Atau Ibu yang panggil namanya? Farhan, boleh? Ya, kalau untuk rangkaian listrik yang terbuka itu lampu tidak menyala karena arus listriknya tidak mengalir. Oke, thank you. Ada lagi? Silakan Olivia. Jika rangkaian tertutup adalah rangkaian di mana arus listriknya mengalir yang menyebabkan lampu menyala. Oke. 2. Ada lagi? Masih ada yang belum tersampaikan dari kelompok 3? Ada? Dila atau Doni atau Adit? Silakan Doni. Semakin besarnya sumber tegangan, maka lampu yang menyala akan semakin terang. Ini juga berhubungan bahwa makin besar kuat arus yang mengalir sebanding dengan sumber tegangan itu sendiri. Ada lagi? Satu lagi yang Ibu tambahi bahwa kuat arus terjadi karena ada sumber tegangan listrik ya, itu dia. Nah, dari kesimpulan yang disampaikan temanmu dan yang sudah kita pelajari minggu yang lalu, ada 2 besaran listrik yang kita bahas di situ ya. 1 kuat arus, 1 sumber tegangan. Dan hari ini kita akan berkenalan atau belajar tentang 1 besaran listrik lagi, yaitu hambatan. Hambatan kita simbolkan dengan R, satuannya ohm. Ya, jadi ketika besaran ini kuat arus, hambatan sama tegangan listrik adalah besaran-besaran yang terdapat dalam hukum ohm. Hari ini kita akan mempelajari itu. Ibu rasa banyak sikitnya kamu udah baca mengenai hukum ohm ya. Apa rumus hukum ohm? V sama dengan I kali R. Kan udah Ibu instruksikan minggu yang lalu supaya membaca sedikit masalah tentang hukum ohm ya. Jadi itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi sedikit Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini dia ya. Nanti kita akan mampu menganalisis besaran-besaran yang terdapat dalam hukum ohm. Itu tadi yang sudah kita sebutkan, ada 3 besarannya. Coba disebutkan ulang besarannya. Hambatan, tegangan, dan kuat arus. Itu besarannya. Nah, terus nanti juga kita akan menyelesaikan persoalan matematisnya. Ibu akan kasih nanti contoh soalnya sedikit aja. Terus nanti kita akan melakukan kegiatan percobaan. Kita akan tahu grafik hubungan antara V dan I. Kita akan tahu hubungan dari ketiga besaran ini. Terus setelah itu nanti kita akan presentase juga ya. Kita akan analisis dan diskusikan secara bersama. Mudah-mudahan nanti target atau tujuan pembelajaran kita hari ini bisa kita capai dengan baik. Amin ya. Nah, selanjutnya Ibu mau menunjukkan sesuatu dulu. Bisa lihat ya. Ini gambar apa? Ini gambar yang satu kipas angin. Gambar yang kedua apa? Setrika. Iya, setrika. Ada nggak ini di rumah? Ada yang nggak pernah pakai nggak? Mana tahu
Tombol apa? Kecepatan. Ini apa? Tombol kecepatan. Apa? Tombol silinder besar ya? Iya. Itu mengatur apa? Suhu. Panas. Ya, panas yang masuk. Jadi menurut kamu cara kerja alat ini bagaimana? Cara kerjanya? Coba lihat ini. Ini bisa bekerja kalau adanya dihubungkan dengan sumber tegangan dan muncul arus listrik. Apa fungsi ini ya? Diulang dulu. Apa fungsi ini tadi? Untuk mengatur kecepatan apa? Kecepatan angin. Kalau ini kecepatan, bukan kecepatan, ini tadi fungsinya untuk Panas. Jadi, menurut kamu, di sini kan ada, kamu bilang tadi dihubungkan dengan tegangan, ada arus. Nah, ini mengatur kecepatan ini, apa yang ada di dalam? Maksudnya bagaimana hubungan ketiga komponen tadi, kuat arus, tegangan, sama hambatan? Kenapa kita bisa mengatur kecepatannya? Menurut kamu? Resistor. Ada resistor. Resistor itu apa? Hambatan. Nah, jadi menurut Galip, resistornya paling tinggi di mana ini? Maksudnya paling besar di mana hambatannya? Supaya bisa mengatur kecepatan ini. Seharusnya nomor 1. Ketika hambatannya itu besar, maka kecepatan anginnya lebih rendah. Yang paling tinggi kecepatan angin 1, 2, atau 3? 3. Nah, jadi ketika kecepatannya di mana? Ini yang paling tinggi berarti ya? Iya. 3 ya? Iya. Kecepatannya tinggi, berarti resistor yang ada di sini Semakin kecil apa besar? Lebih kecil. Yes. Ibaratnya gini loh, di jalan raya juga ya. Ketika kamu sendiri nggak banyak kendaraan itu kan sebagai hambatan kan jalan itu pasti mulus kan. Ya itu juga. Nah itulah fungsinya di sini berarti agak besar ya. Di sini semakin besar lagi. Nah itu dia hubungannya. Hubungannya yang pertama tadi ini bekerja setelah dihubungkan dulu dengan sumber tegangan ya. Dapatlah besaran V. Kemudian setelah dihubungkan dengan sumber tegangan, masuklah arus listrik. Dapatlah komponen I. Nah, untuk mengatur kecepatan anginnya digunakan resistor adalah komponen R atau hambatan. Itu untuk kipas angin. Yang ini satu orang nggak diulang lagi. Boleh dijelaskan seperti ini tadi, di mananya bagian V, di mananya bagian I, dan di mananya bagian R di sini. Coba dikasih tahu. Kalau tahu tunjuk tangan. Alwi, Farhan, sama seperti yang sana. Ini juga dijelaskan seperti itu. Cuman ini kan bedanya knop putar. Kalau itu tadi tombol. Sama ya. Kalau di sana kecepatan, di sini apa? Tunjuk tangan. Atau ibu yang manggil ya. Siapa yang mau manggil ini? Alivia boleh? Apa nggak usah takut salah? Tombol putarnya itu adalah hambatan, dan yang Oke, kita alihkan dulu. Ilma, boleh dijelaskan? Knopnya itu terdapat resistornya, terus tegangannya itu dari colokannya itu dari tegangan itu mengalirkan arus listrik ke setrikanya. Gitu. Nggak salah, benar. Cuman kalau boleh ya berurut sistematis, jangan resistor dulu. Awalnya dari mana? Boleh. Diulangi Ilma? Dari sumber tegangan itu colokannya, baru Bukan dulu dengan sumber tegangan, terus baru setelah itu mengalirkan arus listrik ke setrikanya. Di dalam setrikanya itu ada knopnya, itu di dalamnya ada resistornya ya, yang mengatur suhu panas yang diterima. Kebayang nggak kalau misalnya setrika itu nggak ada resistor? Begitu masuk arus gosong kakaknya. Masuk arus gosong. Panas. Bisa ya? Jadi alat-alat ini baru contoh, nah cuma 2, bukan ini
prinsip kerja hukum ohm. Nanti kamu cari tahu sendiri lah. Ibu cuma kasih 2 contoh. Ibu rasa kamu udah cukup dewasa untuk bisa mengetahui kelanjutannya seperti apa ya. Nah, hari ini kita akan mengadakan sebuah praktikum ya. Praktikum ini mengenai hukum ohm. Kita akan menyelidiki nanti hubungan antara V dan I. Kemudian R-nya di bagian mana nanti. Terus kita bikin grafiknya juga ya. Kita akan duduk secara berkelompok. Sudah duduk. Nanti ini akan Ibu bagikan LKPD ya. LKPD-nya satu aja per kelompok. Untuk sementara ini silahkan ditulis dulu nama kelompoknya. Boleh satu orang mewakili. Perempuan aja boleh. Ya, sambil Ibu cek ya kelengkapan alat ya. Kelengkapan alat. Yang mana ampermeter? Yang mana voltmeter? Sumber tegangan. Kabel. Fungsinya untuk terus yang mana sebagai hambatan ya, hambatan lampu ya, bisa ya, dituliskan aja dulu sambil Ibu ngecek yang lain. Yang mana ampermeter, yang mana voltmeter, oke, yang mana sumber tegangan, baterainya 3, yang mana kabel, hambatan, fungsinya untuk apa? Aliran ya. Terus hambatannya yang mana? Satu lagi. Ibu tanya atau kamu yang menjelaskan? Oh, Ibu yang tanya. Ampermeter yang mana? Volt. Sumber tegangan? Sumber tegangannya berupa 3 ya. Mana hambatannya? Kabelnya fungsinya untuk apa? Menyalurkan energi. arus. Pergerakan arus Ya. listrik. Ya, itu dulu. Ibu tunggu 1 menit untuk menuliskan nama. Bentar ya, biar Ibu alihkan dulu ini. Sambil kamu nuliskan nama, coba diperhatikan. Ibu akan kasih petunjuk sedikit aja ya, sedikit mengenai LKPD. Kan ada gambarnya kan, ini nggak jelas ya. Nanti ada di LKPD kamu, ada juga di bahan ajar kita. Coba fokus ke kursor Ibu. V ini adalah simbol dari voltmeter yang kita gunakan. A adalah simbol dari ampermeter. Perhatikan ya, pemasangan ampermeter itu harus dipasang seri dengan rangkaian. Pemasangan voltmeter dipasang secara paralel dengan rangkaian. Jangan salah. Kalau salah nanti hasil yang kita harapkan tidak akan terukur dengan baik. Kemudian ini sumber tegangan. Dalam hal ini baterai. Nanti kita akan bergantian mencari hasil ketika baterainya 1, 2, dan 3. Dan di sini R-nya kita pakai hambatan lampu tadi ya. Nanti kabel-kabel lumpurnya akan kamu gunakan untuk menghubungkan komponen-komponen ini. Instruksi yang pertama ini, rangkailah alat-alat seperti pada gambar. Ya, gambarnya kamu ikuti. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ke Ibu. Kemudian yang kedua, aturlah batas ukur ampermeter dan voltmeter sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau kamu mau letakkan di 3 atau di 15 untuk voltnya terserah kamu. Yang penting sesuaikan dengan kebutuhan baterainya. Paham ya? Paham. Ya, di ampermeternya juga gitu. Nah, kemudian nanti amati penunjuk kuat arus dan tegangan yang dilalui oleh ampermeter. Nanti kamu amati, hasilnya kamu letakkan di sini, di kolom. Ya, ini misalnya pada satu baterai tegangan yang terukur di voltmeter itu berapa. Nanti pembacaannya masih ingat rumusnya ya? Cara bacanya apa cara rumusnya? Gembira untuk membaca ampermeter dan voltmeter. Kita mau baca nih Kak. Masih ingat rumusnya? Skala yang
Skala yang ditunjuk per skala maksimum dikali batas umur. Tapi tadi kulihat waktu mengukur bisa mungkin rumusnya yang tepat, tapi ketika langsung ke alat tahu ya. Oke, luar biasa. Jadi nanti kalau udah kamu baca, ini masukkan di sini. Ketika satu baterai yang terukur berapa? Bisa ya? Nah, yang dua baterai yang terukur berapa? 3 juga berapa? Kuat arusnya juga begitu. Ya, itu petunjuk sekilas. Nah, ini dia. Hasilnya nanti kamu masukkan ke sini. Udah ya, nanti kamu masukkan di sini. Apa yang dari data yang didapat buat grafik, dia minta buat grafik hubungan antara V dan I. Kamu buat grafik itu berarti dalam skala Cartesius ya. Ini dia. Antara I dengan V yang mana yang di horizontal, yang mana yang di vertikal? I garis horizontal, I garis vertikal. Gini. V di sini? Iya. Di sini? I. Kenapa bisa seperti itu, Gary? Kenapa bisa? Atau ini kan pilihannya cuma ada 2 ya. Satu kebalikannya di sini. Di sini apa? I. Di sini I. I berarti ampere. Di sini ohm. Ini ohm. Ini ampere. Sekarang gambar 1K atau gambar 2 yang benar? Tadi kalian bilang yang ini, alasannya apa? Boleh dikemukakan? Tidak, berarti ya, Mokdila yang mana? Yang bawah, Bu. Alasannya apa? Kuat arus listrik yang terjadi pada suatu pengantar berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan kedua ujung pengantar itu. Itu bunyi hukum Om ya. Oke. Jadi gini, memang benar. I-nya di sini. Tapi analogi yang paling mudah dimengerti itu gini. Kalau di dalam pembuatan grafik ada yang dinamakan dengan variabel bebas, ya kan? Ada yang dinamakan variabel terikat. Sekarang kita harus tahu dulu yang mana yang bebas, yang mana yang terikat. Dari mana Bu kita bisa simpulkan? Dalam hal ini V itu baterai ya. Itu yang kita ganti-ganti ya, kita ubah-ubah nilainya. Jadi I ini nilainya tergantung mana? Ini kan. Sekarang kembali ulang. V tergantung I atau I tergantung V? Iya, kuat arus itu tergantung V. Jadi yang bebas kita ganti-ganti itu adalah V. Dan variabel bebas selalu diletakkan dalam sumbu vertikal. Yang terikat, nilai ini kan terikat V. Yang terikat selalu dalam ini horizontal. Yang bebasnya dalam vertikal ini yang benar. Ya. Maudilah benar tadi diambil dari rumus hukum Ohm bahwa kuat arus itu dipengaruhi oleh. Jadi ini ya, nanti misalnya ini 0, kamu dapat I-nya sekian, V-nya sekian, tarik di sini gitu ya, tarik. Nanti buat grafiknya, gitu, paham ya? Nggak susah kok, cuman tiga aja. Apalagi next berikutnya pertanyaannya, biar nanti nggak susah. Nah, bagaimana hubungan antara tegangan V dengan kuat arus listrik I? Kamu lihat ada dari grafik, apakah semakin besar atau semakin kecil gitu nanti cara. Nah, perbandingan nilai antara tegangan listrik dengan kuat arus listrik nanti kamu masukkan ke dalam rumus hukum Ohm. Kalau V sama dengan I kali R sama dengan R sama dengan V. Jadi nanti dari rumus yang R sama dengan I per I kamu carilah masing-masing, itu kan 3 data ya. Nah, kamu cari masing-masing nilai R-nya berapa. Baru nanti bisa kamu jawab ini. Apakah nilai R dipengaruhi oleh arus dan tegangan? Ini nanti bisa kamu jawab setelah kamu mengetahui yang nomor 3. Nanti terakhir kesimpulan. Ada pertanyaan sejauh ini? Kalau nggak ada, biar kita mulai. Ibu akan masuk ke maksudnya melihat kamu. Ada pertanyaan? Tidak? Oke, kalau tidak kita mulai. Dimulai praktikumnya. Ibu akan memantau. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Coba hubungan. Yang mana duluan? Ini dulu. Ini dulu dicari. Ini berarti. Ini dulu, Bi. Satu baterai dulu ya. Dibantu dia, nak. Dibantu karena ketika nanti
nggak tepat, pengukurannya nggak pas. Ini dia. Hubungkan dari voltmeter ke salah satu kaki hambatan. Voltmeter. Atau ini terakhir aja, ini dulu. Positif ke salah satu hambatan. Positif baterai dulu, positif baterai. Mana positif? Ini kan positif. Ya. Ke salah satu hambatan. Hambatannya mana? Satu-satu ada ini. Ini tadi. Salah satu hambatan terserah. Oke. Terjepit. Kemudian ini negatif ke salah satunya lagi. Pakai 3 aja. Hambatannya mana? Hambatannya mana? Iya. Jadi fokus ke sana dulu. Hambatannya itu. Coba positif ke salah satu hambatan, negatif ke salah satu hambatan. Ini juga bisa dulu. Ini dulu. Nanti aja itu bisa. Nah terus, hubungkan. Kalau ini harus kamu perhatikan positif negatifnya. Kaki yang dari positif hambatan terhubung ke V. Mbak, satu letakkan di positif, satu letakkan di negatif. Kalian mau pakai batas ukur yang berapa? Kamu kan? Nah, satu di negatif dulu ya. Satu di negatif, yang satu lagi nih, abang. Hubungkan. Coba perhatikan gambar. Sini. Bisa nggak ya? Mulutnya berbanding. Yang mana yang positif tadi? Ini ya. Ini positif, ini tidak. Maksud ibu sesuaikan. Yes. Ini berhubungan dengan positif kan? Jangan terbalik. Ini positif, ini juga positif. Ini negatif. Satu garis ya? Satu garis bernilai 5 kali. Coba ini aja dulu, lepaskan dulu. Kalau itu kamu cek ke sini. Ini lepaskan dulu. Ini coba cek berapa. Coba cek berapa. Terbalik enggak? Kabel kayaknya terbalik. Terbalik positif. Makanya dia, kenapa dia ke arah sini? Karena dia terbalik polaritasnya. Baca. Goyang, kalau goyang belum stabil. Coba jangan maksud sampai dia berhenti. Kalau masih goyang berarti kalian masih lepas-lepas itu. Ya udah ganti yang lebih besar mau jepit buayanya. Yang lain dipasang juga ya, nanti ibu ke situ ya. Ini dulu tegangannya dulu. Sumber tegangannya dulu diukur, yang terukur di baterai. Ini negatif lagi. Positif. Iya benar. Ya betul. Nah, baca. Tadi satu garis bernilai 0,5. Sorry, 5,2. Satu garis bernilai 0,5. 5,20. Adit berapa? Satu garis bernilai 0,5. Ini 4 garis, berarti 1 garis bernilai 0,5, 2 garis, 1, 3 garis. 7 di situ, yakin? Tidak sampai yang di sini ya?
hampir ya lewat kan. Itu yang dari samping bisa gini loh cara mengukur, cara membaca hasil itu harus gini. Nah 7,5 terus skala maksimumnya berapa kira-kira? 7,5 per 15 dikali 3 berapa? Berapa tadi? 7,5. Yes, ini berapa? Benar nggak 1,5? Ada lah. Baterai itu 1,5 volt. Oh ya ini Bu. Nah gitu juga lakukan dengan yang 2 baterai dan 3 baterai gitu dulu ya. Konversi buat arusnya ya itu dulu ya. Ukur volt baterai. Iya. Kak terserah mau 3 mau ini. Yang mau baca siapa? Berarti arahkan tegak lurus ke dia gitu, biar nggak miring-miring ngasih nomor berarti ada di belakang. Cali. Dari mana? Maksud ibu jelaskan prosesnya. Kalian ditunjuk berapa? Kalian ditunjuk? Sekalian ditunjuk itu ke angka nomor berapa? Tadi 1 garis bernilai 0,5 ya atas. iya 0,5 berarti itu berapa garis setelah angka 5? 5 garis ya. 1 garis bernilai 0,5 berarti 5 kali 5 2,5 5 ditambah 2,5 berarti 7,5 yang ditunjuk kan? 7,5 skala maksimum berapa kali? Nah, berarti 7,5 per 15 kan itu kali batas ukurnya berapa? Oh, batas ukur. Coba itu artinya coba itu 7,5 per iya ya kali 15 kali batas ukur 3 5 berapa? 1,5. Ya sama kan. Jadi maksud ibu gini, kalian bisa menyebutkan hasil pengukurannya, jangan lupa rumusnya juga, ya. Tahu 1,5 tapi rumusnya berapa. Lebih mudahnya itu memang di mana ya kita letak kalau di 15. Oh di sini lebih mudah. Kenapa bilang? Karena skala maksimumnya 15, batas ukurnya 15 pernya di sini 15. Jadi coret-coret, jadi yang terukur langsung nilainya. Tapi ya jarumnya ditunjuknya nggak akan setinggi yang di sini gitu. Bisa ya? Maksud ibu nanti prosesnya itu ibu nampak kenapa bisa jadi 1,5 dibuat di sini. Coba dibuat di sini. Coba Tulis sama. nggak apa-apa, bukan aja. 1,5. Nah, terus bikin di sini poin 1. Ini loh. Baterai 1 tadi punya berapa yang ditunjuk? 1,5 ini. Akibat 15 ini dia nanti yang untuk baterai 2 berapa? Jadi nampak jalannya gitu. Bisa? Baterai 2 berarti. Ah yes benar. Bisa? Udah itu dulu ya. Oh, saudara 4,5 itu aja. 4,5 volt. Ya, bagi kalau ini kalau dia Ya, harus kalau matematik bisa terukur. Ini
ini. Kenapa ini nggak? Maksudnya begini loh, biar ibu nampak dari kemarin 1,5 prosesnya di sini. Jangan disele-sele, kan ibu lihat. Kita nggak apa-apa, kita kan mau menilai persamaan matematisnya juga. Nggak apa-apa sambil nulis, yang nulis yang lain. Nah, yang mana yang mau kamu tunjukkan dulu? Coba baca, ya. Satuan? Nah, Kalau langsung naik ke sini kok. coba tes. Berapa yang ditunjuk? Beda-beda. Mana? Enggak apa-apa. Maksudnya jangan goyang. Pokoknya dia sampai berhenti. Kalau goyang berarti belum stabil yang Adit pegang. Tapi tadi kami udah pernah pasang, Bu. Kalau 0,6 berapa? Jadi 0,5 kali 5 0,5 kali 5 berarti kan 2,5 prosesnya tambah 5 Kayaknya sama juga 0,1. Nah, susah kali. Ini untuk memudahkan kayak gini kan tinggal kali 10. Ini jadi 5 berarti 30. Jadi 2,5 kali 5 Begini aja deh kalau Doni. Ini sama ini yang enak loh. Kalau yang sama ini mana enak membandingkannya. Jadi ini jadi 4, ini jadi 30 kan. 0,0 membagi 0,6. Satu, ini sama. Sama. Mau pakai skala yang anu pun sama. Terserah. Yes, ibu nggak ada masalah. Cuma itu yang buat terserah. Dapat kan? Dapat 1. Terus pakai 2 baterai. Iya, tapi baterainya kayak gitu. Coba dulu dibuat. Ya, coba dulu. Dapat nggak? Sekali jalan itu, sekali jalan. Satu ke Ini, perhatiin ini gambar. Ini tuh. Udah deh sini. Ini. Tunggu dulu. Mau dari mana? 1 ke amper kaki amper yang mana? Coba ini lihat kaki amper yang positif. Mana positif? Positif itu yang antara yang dua ini ya, terserah kamu. Amper sana kan. Itu enggak itu aja dilepas. Usahakan mulutnya maksudnya tempatnya berbagi nanti. Terus yang satu lagi baterai belum kita hubungkan ya nanti dari amper ya ke volt dulu atau abaikan dulu nanti volt terakhir. Coba ini dulu buat rangkaian ini baru nanti voltnya menyusul dari atas. Ini dulu positif ke ampermeter, positif baterai ke ampermeter. Siapa yang megang? Positif baterai ke ampermeter. Udah, negatif baterai ke kaki salah satu. Yes, negatif. Berbagi loh. Coba dibikin sendiri biar nanti mah bisa masuk satu mulut buaya lagi. Udah nanti. Udah. Terus yang satu, kok ini kemana hubungannya? Satu ke amper, satu lagi ke negatif baterai. Ini mana? Oh, belum kamu hubungkan ke amper. Terbaca, bergerak kan? Tapi bergeraknya masih gini-gini loh. Berarti coba turunkan aja alwi biar stabil. Nah, nanti udah kayak gitu, datang lagi nih. Satu lagi mana? Satu lagi. Iya, nanti muncul lagi, terus datang lagi dari atas ke sini satu kan gini datang dari atas kan, satu ke sini gitu. Lebih enak kalau ini terakhir datang muncul. Itu intinya maksudnya rangka ini paham ya? Yang penting kan, yang penting yang supaya nggak nyala nih, ampermeter itu tetap harus ya, voltmeter yang kamu buat tadi.
Sama lah, cuman kan bedanya batas ukur sama yang ditunjuk aja. Cuman udah dapat datanya? Coba buat arus belum? Satu-satu. Ini udah siap ya? Pas enggak? Langsung ke buat arus. Yang udah siap siapa? Kamu jangan kayak gitu, Mega kelihatan kamu berhenti tegangan hambatannya. Gini loh, gini. Ayo, gini loh, gini. Kamu jangan terukur. Makanya saya bilang Bu, itu tegangan badan kita juga. Jangan langsung. Coba nengok datanya. Yang mana yang mau ikut ini? Yang pertama tadi Intinya kamu jangan terlalu berat badanmu ya. Badanmu itu nggak punya. kalau yang balik ke kurang juga bisa. Baterai itu kan namanya Berarti hasil yang kamu dapat menurut saya sih. berapa? Mana ibu lihat? Mana ibu lihat? Ulang. Mana tahu terjadi kesalahan teknis makanya bisa kayak gitu kan itu mau lihat. Berarti yang pertama. Ini mau ukur arus ya? Iya, karena Sini aja mau kenapa tuh nih? Bingung ya sini aja. ini kan yang pertama 0,3. Yes. Sama ini sama. Yes, langsung pembacaan. Oke, pintar. Baca di Kembali. di sini 0,2. Belum masih goyang. Kalau goyang dia berarti belum masih bisa terjadi kesalahan. Letakkan di meja boleh. Nah. Sampai ini gak goyang. Bantu lagi Tira. Memang harus di ini sih bagusnya ya dilawan. Tapi ya udahlah. Dua. Oh, berarti Kenapa 0,2? Yang mana batas ini? Yang 3 ya? Oh ya, tak. Lanjut dulu yang 3. Ya Allah ya Tuhan, mana lampu kalian? Ini Bu. Pantas lah, nggak ada hambatannya. Rangkaiannya ini loh, nah. Rangkaiannya harus dilakukan. Kalau nggak ada hambatan. Rangkaikan gini, hambatan tetap ada. Jadi kan itu fungsinya. Jadi kabelnya cuma 2 tadi. Bisa. Ini Kalau sudah kan kalau ini hambatannya tengok nih, ini yang diukur apa? Ini apa? Ya berarti hambatan mana yang paling lurus? Ada sih hambatan di sini. Hambatan mana ini? Hambatan kawat aja kecil kali. Ya kan? Hambatan dalam. Itu hampir juga. jadi kalau masalah luasnya itu Luas kenapa? iya. Yang mana sekarang hambatan? Ini kan sekarang udah luas penambang. Kayak tunjuk. Berarti berbanding kemarin semakin aku pada Kamu gini lah. Kalau yang sampai tadi itu sepanjangnya di sini ya, luas penampang di sini. Kalau mau dipasi ya udah ini aja. Kan ada luas penampang juga ini. berarti luasnya ini berarti ini lingkaran ya. Oh, berarti Kawat ya. Udah? 1,5 nilainya. Dari mana bisa 1,5 langsung dipakai? Itu mau tahu dari rumus kalian ditunjuk. Maksudnya jelasin. Itu satu garis nilainya 0,5 karena itunya ada garis berarti 1,5. Terus skala maksimumnya batas ukur kan pakai batas ukur berapa ini 15 makanya 1,5 per 15 kali 15 tinggal 1,5 gitu maksudnya
Itu yang ibu tanya. Ya, Kalian kayaknya kalau ukur pintar ya, cuma kalau dihubungkan ke rumus agak lupa-lupa ya. Tapi bacanya pandai ya, ya gitu. Jadi nanti kalau udah tahu barulah nanti kabelnya itu dihubungkan sesuai ini, nanti baru dapat kuat arus itu dulu ya. Iya. 7,5 kali 15 kali 3. Itu di sini aja Ilma, langsung di sini aja di bawah biar ibu nampak proses. Di sini nanti berapa prosesnya di bawah. Di sini berapa prosesnya di bawah biar ibu nampak ya. Kopi paste itu. Ini batas ukurnya Ini batas ukur. yang bawah, Kalian yang terserah batas mau pakai yang Ya. mana. Ini batas ukur, ini yang ditunjuk oleh jarum, skala maksimum ini. Itu juga nanti amper. Ya. Kemarin pas di teori enak ya, pas waktunya kan, pas di teori enak, pas praktek ini agak bingung ya. Ya udah nggak apa-apa. Biar tahu secara teori praktek. Coret. 7,5 dengan 15 sama-sama bagi 7,5. Atas coret 1, yang di atas 1 kan, yang di bawah 2. Ya udah 3 bagi 2. oh iya 3 bagi 2. 3 bagi 2 berapa? Yes. Gitu. Jadi maksudnya yang ini berapa sebenarnya? 1,5 kan? Jadi gini, yang tertera di sini yang kamu dapatkan di KP pas atau tidak? Nah, lakukan hal yang sama dengan nanti kalau kamu menemukan sesuatu yang nggak pas misalnya ukurnya 1,5 atau 1,5 wajar aja karena baterai ini terkadang harus juga kan dipakai. Ini berarti baterainya masih baterai. Satu lagi ke negatif. Satu aja dulu baterainya, satu aja pegang letakkan aja, letakkan karena kalau nggak diletakkan mau goyang-goyang dia. Nah udah, tunggu dulu, yang positif baterai kemana? Ke yang ampermeter satu lagi, ya benar. Nyampe bisa sedikit. 1 nggak sampai 2 itu Ilma. 1. Coba masukkan 2 baterai. Itu berapa pengukurannya kalau 1 garis? Itu dulu, tunggu sebelum kita lanjutkan. Yes, 2 garis ya. Nah, masukkan 1 lagi. Goyang. Tetap 2. Itu coba rapatkan dulu baterainya. Enggak maksud aku ini enggak Iya, memang tadi. Berapa mana tadi hambatan? Tapi lewat dong 2 soalnya. 5,5. Ya. Karena kita analisis apa yang menyebabkan. 2,1. Iya, dari nampak. Udah siap? Ini nanti harus sama ya. Ya. Enggak apa-apa di sini aku enggak apa-apa. Ini sama sekali ada sama, ini sama itu dari tadi. Gambarnya di atas ini ya? Iya. Enggak salah apa enggak? Baterai kamera yang mana yang begitu? Ada pertanyaan dia yang dari Oh, tapi kita Yang bawah. soalnya katanya aku lihat Yang lagi belakangnya. Yang belakangnya. Ini. Ini berasa hubungan Jika nilai V enggak lah, hubungan dulu, hubungan V dengan I adalah sebanding yang artinya hubungan I jika V ya.
udah hubungan V dan I. Nah, udah jika V lebih besar maka kuat arus jika sumber tegangan listrik semakin besar maka kuat arus yang mengalir akan lebih besar juga. bahasanya gitu. Iya, kalau mau tambah juga Maka kuat arus yang mengalir akan lebih besar juga. Nah gitulah pandai-pandai. mau tambah kurangnya juga antara tegangan listrik dan kuat arus listriknya ya hubungan V dengan I sebanding jika apalah terserah V ya. Jadi silakan menunggu teknis yang lama kan. Udah siap belum? 4 menit. Jadi perbandingan antar hari itu hambatan yang ada di lampu. Oke, jadi tadi kita sudah berdiskusi di dalam kelompok ya. Ibu rasa hasilnya sudah ada. Sudah siap? Siap. Siap, Bu. Jadi saatnya kita untuk presentase. Ibu minta perwakilan untuk setiap kelompok membacakan hasil diskusinya. Itu dari nomor 1 sampai 4 dulu ya. Nanti kesimpulan terakhir di akhir ya. Nanti kelompok yang lain silakan mendengarkan. Jika ada yang ingin menanggapi, silakan ditanggapi. Kita mulai dari kelompok tengah dulu. Kelompok tengah, kelompok 2, silakan. Siapa yang menjadi perwakilan? Ya, silakan dibacakan hasilnya. Bu, di sini aja. Itu aja. Oke, untuk nomor 1 dari data yang didapat buat grafik hubungan antara tegangan listrik dengan kuat arus listrik, apakah yang Anda dapat simpulkan dari grafik tersebut? Grafik hubungan antara V dan I cenderung berupa garis lurus. Terus? Oke. Sampai. Itu aja untuk nomor 2. Berdasarkan grafik, bagaimana hubungan antara tegangan listrik dengan kuat arus listrik? Semakin besar tegangan listrik, maka kuat arus listrik, begitu pula sebaliknya. Jadi jika semakin kecil V, jika semakin kecil V maka I juga. Boleh dibacakan aja. Nomor 3, hitunglah perbandingan nilai antara tegangan listrik dengan kuat arus listrik. Itu hambatan penghantar R untuk masing-masing jumlah baterai. Rumus yang dipakai R sama dengan V per I. Untuk yang R1 1,5 per 0,1 hasilnya sama dengan 15. Untuk yang R2 3 per 0,2 hasilnya sama dengan 15. Dan untuk R yang ketiga 4,5 per 0,25 hasilnya 18. Itu 18 apa itu? Jangan lupa. Ya, oke. Lanjut nomor 4. Boleh bergantian juga boleh. Yuk. Selanjutnya saya akan membacakan nomor 4. Apakah nilai hambatan R dipengaruhi oleh I dan tegangan sumber? Jelaskan. Iya, karena hambatan suatu penghantar adalah hasil bagi antara tegangan V dengan arus listrik yang ditimbulkannya. Hambatan ditentukan dengan mengukur tegangan dan kuat arus listrik yang mengalir. Oke, thank you. Ada yang mau menanggapi? Silakan bagi kelompok lain yang ingin menanggapi jawaban pertanyaan dari kelompok 2, kelompok mana? Ya, silakan Ibu. Boleh gantian ya, kelompok 3 dulu nanti baru kelompok 1. Silakan.
Kenapa nilai R3-nya bisa berbeda, sedangkan grafiknya cenderung lurus? Kalau R1 sama R2-nya nilainya diganti, maka hasilnya tetap sama di R3. Yang ditanggapi nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Itu tanggapan dari kelompok 3. Silakan kelompok 1. Saya dan kelompok 1 menanggapi dari kelompok 2. Yang nomor 4. Apakah nilai nomor 4, pertanyaan nomor 4. Apakah nilai hambatan R dipengaruhi oleh arus dan tegangan sumber? Jelaskan. Jawaban kami adalah tidak, karena besar kecilnya hambatan tidak dipengaruhi dan besar tegangan dari arus listrik, tetapi dipengaruhi oleh panjang penampang, luas penampang, dan jenis bahan. Oke, itu tanggapan dari kelompok 1. Thank you ya. Nanti evaluasi benar atau tidaknya ya diterima aja dulu. Kemudian lanjut presentasi dari kelompok 3. Silakan. Saya Gini Azhara dari kelompok 3 membacakan hasil pertanyaannya. 1. Dari data yang didapat, buat grafik hubungan antara tegangan listrik dengan kuat arus listrik. Apakah yang dapat Anda simpulkan dari grafik tersebut? Hubungan antara V dengan I linear, cenderung berupa garis lurus. Yang kedua, berdasarkan grafik, bagaimana hubungan antara tegangan listrik dengan kuat arus listrik? Hubungannya V dengan I adalah berbanding lurus, artinya semakin besar tegangan maka semakin besar juga kuat arus listriknya. Yang ketiga, hitunglah perbandingan nilai antara tegangan listrik dengan kuat arus listrik atau hambatan penghantar R untuk masing-masing jumlah baterai. R1 sama dengan 1,5 per 0,1 hasilnya 15 ohm. R2 3 per 0,2 sama dengan hasilnya 15 ohm. R3 4,5 per 0,3 sama dengan hasilnya 15 ohm. Yang nomor 4, apakah nilai hambatan R dipengaruhi oleh arus dan tegangan sumber? Jelaskan. Jawabannya tidak, karena jika hambatan terhadap arus listrik dan tegangan diganti, maka nilai dari hambatan tersebut bersifat konstan atau berubah. Sekian dan terima kasih. Oke. Ada yang mau menanggapi? Tidak. Nanti ya, kalau nggak ada kita lanjut dulu. Terakhir kelompok 1, silakan. Saya dari kelompok 1 ingin membacakan jawaban dari pertanyaan nomor 1. Dari data yang didapat, buat grafik hubungan antara tegangan listrik V dengan kuat arus listrik I. Apakah yang Anda dapat simpulkan dari grafik tersebut? Jawabannya hubungan antara V dan I cenderung garis lurus. Nomor 2, berdasarkan grafik, bagaimana hubungan antara tegangan listrik V dengan kuat arus listrik I? Jawabannya adalah hubungan V dengan I adalah sebanding. Jika V lebih besar, maka kuat arus pun semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Lagi nomor 3. Nomor 3, hitunglah perbandingan nilai antara tegangan listrik dengan kuat arus listrik atau hambatan pengantar R untuk masing-masing jumlah baterai atau tegangan sumber. Jawabannya R1 sama dengan V1 per I1, R2 sama dengan V2 per I2, R3 sama dengan Ya, itu nilainya berapa? R1 sama dengan V1 per I1, nilainya 1,5 per 0,15 sama dengan 10 ohm. R2 sama dengan V2 per I2, nilainya 3 per 0,2 sama dengan 15 ohm. R3 sama dengan V3 per I1, jawabannya 4,5 per 0,22 sama dengan 20,4 ohm. Yang keempat, apakah nilai hambatan R dipengaruhi oleh arus dan tegangan sumber? Jelaskan. Jawabannya tidak, karena besar kecil hambatan tidak dipengaruhi oleh besar tegangan
dan arus listrik, tetapi dipengaruhi oleh panjang penampang luas dan penampang jenis bahan. Yang kelima, Ya. Oke, terima kasih Hans. sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jadi sebelum kita masuk ke kesimpulan, langsung abaikan dulu si Ilma. Jadi sebelum kita masuk ke kesimpulan, ada yang mau ibu komentari dulu dari jawaban kelompok 2 tadi yang pertama. Boleh dikumpul dulu sama ibu. Tadi agak lupa dulu ibu. Jadi kita komentari, kita luruskan. Ada yang salah, buka halaman langsung pertanyaannya. Apa? Ibu mulai dari kelompok 2 tadi yang pertama presentase ya. Yang mau ibu komentari adalah jawaban nomor 4. Apakah nilai hambatan R dipengaruhi oleh I dan tegangan sumber? Jelaskan. Jawabannya di sini iya, karena hambatan suatu penghantar adalah hasil bagi antara tegangan V dengan arus listrik yang ditimbulkannya. Hambatan ditentukan dengan mengukur tegangan dan kuat arus yang mengalir. Sebenarnya alasannya ini nggak salah, cuman itu tidak menjawab pertanyaannya ya. Bukan jawabannya sebenarnya bukan iya. Coba diperhatikan dulu nilai R yang kamu dapatkan. Apakah nilainya sama, konstan? Ada 15 loh. Ini 15. Yang kelompok 1 tadi berapa ini? Ini 15 juga ya. Kalaupun ada yang kelompok 3, 15 semua. Kelompok 1 dengan kelompok 2 yang ada sedikit cenderung berubah, berbeda ya. Gak apa-apa, itu hanya masalah teknis. Jadi sebenarnya coba ibu ambil yang lumayan mendekati ideal, yang kelompok 3. Mereka mendapatkan perbandingannya tetap. Jadi ketika kamu ubah-ubah nilai V dan R, hasilnya tetap menunjukkan hasil yang sama, perbandingan yang tetap. Karena R adalah perbandingan tetap antara V dan I, maka nilai R itu tidak dipengaruhi oleh V dan I sebenarnya. Lalu pertanyaannya, apa yang mempengaruhi nilai R kan gitu? Mungkin kamu sudah baca pengaruhnya itu dipengaruhi oleh panjang kawat, apalagi luas penampang kawat, apalagi hambat jenis kawat. Jadi yang ibu revisi dari kelompok 3, kelompok 2 itu bukan iya tapi tidak ya. Dari kelompok 3 ibu revisi yang bahasa konstan dalam kurung berubah. Yang benar itu adalah konstan dalam kurung tetap. Untuk kelompok 1 nggak ada sih benar, cuman nanti kita dengarkan kesimpulan ya. Semuanya sudah sesuai. Nanti ibu mau dengar kesimpulannya. Jadi intinya V sama dengan I kali R, ya kan? R sama dengan V per I. Semakin besar beda potensial, kuat arusnya semakin besar juga ya, berbanding lurus ya. Sementara R adalah perbandingan tetap antara V dan I. Nilainya tidak dipengaruhi oleh V dan I, tetapi dipengaruhi oleh hal lain. Oke? Jadi itu jawabannya. Nanti ibu kasih penguatan ya. Nah, ibu kasih penguatan untuk selanjutnya lebih memahami. Kita gini dulu, sebelum ke kesimpulan kita nonton dulu ya, biar kamu paham. Kamu lihat dulu video itu, biar paham cara kerjanya. Oke, untuk materi penguat ibu kasih dulu sedikit ini supaya kamu paham sebenarnya hubungan antara ketiga besaran listrik ini bagaimana. Hubungan antara konsep tegangan, kuat arus dan hambatan ya. Kembali lagi dengan pembelajaran tutorial 1. Saat ini kita akan membahas mengenai beberapa hal utama mengenai listrik, khususnya
hukum yang paling mendasar dalam urusan rangkaian listrik, yaitu hukum Ohm. Hukum Ohm dipostulatkan oleh seorang fisikawan asal Jerman yang bernama Georg Simon Ohm. Teori ini menjelaskan hubungan antara tegangan listrik atau voltasi, kuat arus listrik, dan hambatan listrik. Sebelum lanjut dengan teori hukum Ohm, mari terlebih dahulu kita pelajari apa yang dimaksud dengan tegangan, kuat arus listrik, dan hambatan listrik. Yang pertama, tegangan. Tegangan disebut juga sebagai voltase, yang adalah beda potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik. Tegangan dinyatakan dalam satuan volt, simbolnya huruf V besar. Besaran ini mengukur energi potensial sebuah medan listrik yang menyebabkan aliran listrik dalam sebuah konduktor listrik. Yang kedua, kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah ukuran banyaknya muatan listrik yang mengalir setiap waktu yang telah kita pelajari dalam video sebelumnya. Kuat arus listrik memiliki satuan ampere dengan simbol huruf A besar. Yang ketiga adalah hambatan listrik atau sering disebut dengan istilah resistor. Hambatan listrik berarti tahanan atau penghambat, merupakan suatu komponen elektronik yang memberikan hambatan terhadap perpindahan elektron atau muatan negatif saat mengalir pada rangkaian listrik. Resistor merupakan salah satu komponen terpenting pada sebuah rangkaian elektron, karena pada setiap konduktor atau penghantar listrik pasti memiliki hambatan listrik di dalamnya. Hambatan atau resistor disingkat dengan huruf R besar, dengan satuan Ohm yang simbol satuannya adalah huruf Yunani yaitu huruf omega. Dan satuan Ohm ini berasal dari nama pencetus hukum Ohm. Agar lebih memahami dengan baik tentang cara kerja tegangan, kuat arus listrik dan hambatan, mari kita perhatikan perbandingan skema berikut. Prinsip kerja dari tegangan, arus listrik dan hambatan dapat kita analogikan atau kita misalkan rangkaian listrik sebagai pompa beserta aliran air dalam suatu pipa yang berupa siklus. Pompa air bekerja karena adanya perbedaan tekanan air, tekanan tinggi dan tekanan rendah, sama seperti prinsip kerja dari baterai yang bekerja karena adanya perbedaan potensial antara kedua kutubnya, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Beda potensial ini menyatakan perbedaan jumlah elektron yang berada pada dua kutub sebagai sumber dari daya listrik. Berikutnya, perbedaan tekanan pada air membuat air mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Pada rangkaian listrik, hal tersebut serupa dengan adanya perbedaan potensial sumber daya yang menyebabkan arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Lalu, bagaimana dengan prinsip kerja resistor? Pada siklus pompa air, salah satu penghambat aliran air bisa berupa penyempitan rongga pipa. Jadi ketika air mengalir dan melewati rongga pipa yang diperkecil, maka aliran airnya akan masuk lebih sedikit, sama halnya dengan pada hambatan pada rangkaian listrik. Ketika arus listrik mengalir dan melewati sebuah hambatan, maka banyaknya arus listrik akan berkurang karena hambatan bersifat sebagai penghambat atau penahan arus listrik. Itulah cara kerja atau prinsip kerja dari tegangan listrik, kuat arus listrik, dan hambatan listrik. Sekarang mari kita perhatikan penjelasan tentang hukum Ohm. Hukum Ohm mempelajari tentang hubungan antara kuat arus listrik, tegangan atau beda potensial listrik, dan hambatan listrik. Sampai situ. Dah, langsung aja ibu ke sini. Ya, perhatikan dulu ini. Tadi Tadi kan hukum Ohm itu ini ya, kuat arus dalam suatu rangkaian sebanding dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Sebanding itu ditandakan seperti ini. Sebenarnya kalau dari bunyi hukum Ohm ini sebenarnya rumusnya, ya. Tapi
secara matematis lebih kita kenal dengan I sama dengan I per R. Coba baca hukumnya. Kuat arus ya, itu yang pertama. Kuat arus dalam suatu rangkaian. Berarti dari definisi itu rumusnya ini I sama dengan I per R, tapi lebih sering kita sebut dengan I sama dengan I kali R. Nah, bicara dengan grafik yang kalian bahas tadi, coba lihat ini. R sama dengan V per I. Dari rumus ini bisa kita lihat bahwa R adalah nilai perbandingan antara V atau sumber tegangan dengan kuat arus atau I. Dan dia merupakan sebuah nilai yang konstan. Kalau di dalam grafik tadi sumbu horizontal itu disebut I, sumbu vertikal disebut V, maka garis lurus tadi atau disebut linear dalam matematika, garis lurus tadi itu menunjukkan nilai R. Ya, itu dia R. Jadi lengkaplah sekarang kamu bisa melihat ada 3 besaran listrik yang sudah kita temukan atau kita praktekkan. Ya, itu dia. Kalau dari nilai matematis tadi kamu udah temukan sebenarnya, kamu bagi ya R sama dengan V per I ya. Coba lihat, mau ini ada 3 grafik. Dari manapun kamu mencari grafik dengan menggunakan rumus R, V per I nilainya tetap sama. Ya, coba ini V per I 3 bagi 100. No, ini pilih ampere ya. 3 bagi 0,1 30. 6 bagi 0,2 30 juga. 9 bagi 0,3 30 juga. Jadi dia merupakan perbandingan yang tetap. Nilainya tidak dipengaruhi oleh kuat arus dan sumber tegangan, tapi oleh hal lain. Apa itu tadi? Hambatan jenis kawat. Itu ada sumbu di situ. Kemudian panjang kawat dan luas penambang. Sudah paham sampai di situ? Jangan salah lagi ya. Kita sudah sampai di penghujung. Tinggal kita mau tahu nih kesimpulan dari keseluruhan yang telah kita lakukan hari ini. Kelompok mana yang mau menyimpulkan pertama, silakan. Kesimpulannya adalah yang pertama, hambatan adalah hasil dari perbandingan antara sumber tegangan dan kuat arus. Yang kedua, jika hubungan V dengan I, jika sumber tegangan listrik lebih besar, maka kuat arus yang mengalir akan lebih besar. Yang ketiga, besar kecilnya hambatan tidak akan pernah dipengaruhi kuat arus listrik dan sumber tegangan listrik. Sekian kesimpulan kelompok 1. Terima kasih kelompok 1, silakan kelompok 3. Kelompok 3 ingin memberi kesimpulan dari percobaan tersebut. Nilai antara V dengan I adalah berbanding lurus, di mana jika V lebih besar maka nilai I juga lebih besar. Terima kasih. Oke, itu aja. Oke, lanjut kelompok 2. Kelompok 2 ingin menyimpulkan dari hasil yang didapat grafik, hubungan antara V dan S cenderung berupa garis lurus. Namun, ada satu titik yang tidak dapat menunjukkan garis lurus. Hal ini disebabkan karena ketidakakuratannya saat membaca hasil pengukuran, dan juga alat yang menggunakan sudah lama. Dan didapat bahwa semakin besar nilai U, maka nilai I juga semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Bisa dipahami? Bisa jawab. Alhamdulillah tercapai ya. Jadi segitu aja pertemuan hari ini. Sebelum Ibu tutup, jangan lupa ya, minggu depan kita masih bertemu dalam materi hukum Kirchhoff. Ya, jadi hukum Kirchhoff itu lebih kompleks karena ada aturan-aturan lain. Jadi tolong dibaca dan jangan lupa dikerjakan tugas yang ada di bahan ajar kita. Satu lagi, tetap semangat ya. Ibu nggak mau melihat yang tidak semangat, karena yakinlah semangat itu akan membawa energi positif. Energi positif itu akan membuat kita berusaha maksimal memahami apa yang kita pelajari, bukan hanya dalam pelajaran fisika tapi dalam semua pelajaran. Sudah ya, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu dalam keadaan sehat di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.